fokus hanya pada cara pekerjaan dilakukan dapat mengabaikan faktor-faktor lain dan juga dapat mempengaruhi produktivitas dan kontribusi karyawan seperti faktor-faktor lingkungan kerja, motivasi, keterlibatan, dan dampak perubahan teknologi. Yang selanjutnya yaitu selain itu pendekatan yang hanya berfokus pada cara pekerja ini dilakukan juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang terlalu terstruktur dan kurang fleksibel yang mungkin menghambat kreativitas dan inovasi. Hal ini juga dapat menekankan karyawan untuk hanya fokus pada pencapaian target jangka pendek tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan dan perkembangan mereka. Yang kedua yaitu ada penilaian kinerja sumber daya tradisional berfokus pada pencapaian output dalam bentuk kuantitas dari hasil yang dicapai oleh pekerja. Metode ini seringkali menggunakan indikator seperti jumlah produk yang diproduksi, jumlah penjualan yang dicapai, atau jumlah proyek yang selesai dalam rentan waktu tertentu. Pendekatan ini lebih menekankan pada hasil yang dapat diukur secara kuantitatif, dapat mempertimbangkan kualitas atau dampak jangka panjang dari hasil tersebut. Meskipun pendekatan ini dapat memberikan gambaran tentang produktivitas pekerja, namun juga dapat mengabaikan aspek-aspek penting seperti inovasi, kreativitas, dan keseimbangan kehidupan pekerja. Yang ketiga yaitu ada kelebihan sistem manajemen kinerja yang fokus pada output atau hasil. Yang pertama itu ada meningkatkan akuntabilitas. Dengan fokus pada output atau hasil yang dihasilkan, sistem manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas karyawan karena mereka harus mencapai target yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu adalah mendorong produktivitas. Dengan memiliki tujuan yang jelas dan bentuk output atau hasil yang diharapkan, karyawan cenderung lebih termotivasi untuk bekerja secara lebih efisien. Yang ketiga yaitu memfasilitasi pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu membantu identifikasi tren kinerja. Dengan fokus pada output, sistem manajemen kinerja dapat membantu perusahaan mengidentifikasi tren kinerja jangka panjang dan memungkinkan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Yang kelima yaitu merangsang inovasi. Dengan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mencapai hasil yang diinginkan, sistem manajemen kinerja berorientasi pada output dapat merangsang inovasi dan kreativitas dari organisasi. Selanjutnya yaitu keterbatasan sistem manajemen kinerja sumber daya manusia yang fokus pada hasil. Yang pertama yaitu ada kurangnya perhatian terhadap proses. Kurangnya perhatian terhadap proses dengan terlalu fokus pada hasil akhir, sistem manajemen kinerja yang mengabaikan proses kerja dapat mengakibatkan karyawan terburu-buru untuk mencapai target tanpa memperhatikan cara kerja yang benar. Yang kedua yaitu tidak memperhitungkan faktor eksternal. Yang ketiga yaitu potensial untuk menciptakan budaya kinerja yang tidak sehat. Yang dimaksudnya itu adalah jika tekanan untuk mencapai hasil sangat tinggi, hal ini dapat menyebabkan karyawan merasa terlalu tertekan dan akhirnya berdampak negatif pada kesejahteraan mereka. Yang keempat yaitu kurangnya pengembangan karyawan. Fokus yang terlalu besar pada hasil dapat mengaburkan pentingnya pengembangan karyawan dalam jangka panjang, sehingga mengurangi kesempatan bagi karyawan untuk belajar dan berkembang. Yang kelima yaitu tidak selalu mencerminkan kontribusi individual. Yang dimaksudnya adalah sistem manajemen kinerja yang hanya berfokus pada hasil mungkin tidak selalu mampu mempertimbangkan kontribusi individu yang sebenarnya terhadap kesuksesan perusahaan. Kelima yaitu sistem manajemen kinerja aparatur sipil nasional atau ASN. Manajemen kinerja menjadi langkah penting dalam manajemen aparatur sipil negara atau ASN berbasis sistem merit. Kinerja pegawai akan menjadi pertimbangan dalam pengembangan karir pegawai negeri sipil atau PNS. Selain menjadi pertimbangan dan pengembangan karir, penilaian kinerja dan pemeringkatan hasil kinerja pegawai dapat digunakan dalam manajemen talenta.
pegawai dapat mengimplementasikan melalui kinerja yang maksimal dan optimal sehingga sasaran kinerja individu yang selaras dengan kinerja unit kerja dan organisasi dapat tercapai. Terbitnya Permen PAN RB 08 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja sebagai turunan dari peraturan pemerintah PP No 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil membawa transformasi dalam penyusunan sasaran kinerja pegawai atau SKP. Hal ini untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran kinerja organisasi ke dalam sasaran kinerja individu. Kelak SKP tersebut akan menjadi dasar pengukuran, pemantauan, pembinaan kinerja dan penilaian kinerja serta tindak lanjut hasil penilaian kinerja. Pada akhirnya seluruh kinerja pegawai harus berkontribusi dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi. Sekian presentasi dari saya.